Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang di tempat lokasi rumah seorang dukun santet. Pasti dukun santet ya. Informasinya udah jelas. Karena waduh, nanti cerita aja deh. Saya datang ini rumahnya ini. Oh, ini. Melewati jembatan. Dan ini udah lambangnya ini lumayan. Aduh. Assalamualaikum. Oh, aduh, ada anjing. Maaf ya Ki. Unik. Punya anjing. Ini mohon maaf saya agak lancang. Ini Ki tadi yang tadi sore telepon. Oh, yang tadi sore telepon. Iya, ini mohon maaf saya ambil rekam, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Sob. Aduh. Nggak apa-apa. Waduh, ini mohon maaf saya boleh shoot ini ya beberapa. Boleh. Ini kebetulan tadi saya sudah telepon waktu sore tadi untuk nanti meliput kondisi rumahnya nih. Iya, silakan, nggak apa-apa. Maaf, antik-antik ya. Iya. Waduh. Ini koleksian yang disebut orang dulu bilang Ustadz dan Magus tukang sate seperti ini. Rumahnya begini ya. Memang seperti ini. Saya agak merinding ya. Ya, namanya juga tukang sate tetap pastinya merinding semua. Aduh, ini auranya Ki. Aduh. Tapi betul dia panggilan sehari-hari Ki ya? Ki Arya. Arya Lanang. Oh. Yang orang sekitarnya sampai pelosok sana disebutnya tukang santet. Tukang santet, tapi itu bajunya Indonesia, Ya, merah putih. seperti ini. Merah putih walaupun hitam-hitam Ki ya. Tapi tetap walaupun ada merah putih tetap karena kita kan anak bangsa. Betul ya. Ki, mohon maaf nih Ki. Ya betul, nggak ganggu ya. Saya datang malam-malam tapi Nggak apa-apa, Sob. seperti yang sudah saya jelaskan tadi sore Ki ya. Oh iya. Saya mau minta izin meliput rumahnya karena tentang barang antik gitu ya. Boleh. Ya Ki, bentar Ki. Boleh. Waduh, ini batu-batu apa Ki? Ini dari ya namanya tukang santet macam-macam isinya barang-barang yang berisi semua, yang unik-unik, yang angker-angker. Silakan. Tuh, waduh. Koleksinya luar biasa Ki. Iya. Waduh. Ini ada pedang atau golok apa nih ya? Waduh. Golok setan semua, nggak ada yang benar goloknya golok setan. Golok setan semua ya. Ini unik. Ini bentar saya ada tertarik di sini nih. Waduh. Ini aja kalau orang-orang lain mah taruhnya kan sampai diistimewakan ya. Di sini asal simpen-simpen aja kayak. Iya. Waduh, ini ada jenis-jenis senjata-senjata lama. Wah, ada pesol, ini pesol-pesolan ya. Oh, ini bukan pesol beneran ya. Ini korek api. Waduh. Maaf ya kini agak lancang. Ini tempat kerja juga kayak. Ini unik. Waduh, di sini ada kolam-kolam gini ya. Ya, unik namanya tempat. tukang santet itu tempatnya berantakan, nggak ada yang enak. Tapi ya nyaman sih kalau bagi orang-orang tertentu sih. Orang tertentu ya. Waduh. Itu ada ikan besar mati ya Ki. Iya, ya namanya juga begitu. Kalau peliharaan Ki Arya Lanang kalau makan tuh seperti itu, kadang-kala ditarik darahnya aja gitu. Waduh, ngeri banget tuh Ki. Aduh. Ini saya merindingnya nggak udah nih Ki. Ya nggak apa-apa sih, Sob. Aduh, tuh ada patung-patung gini lagi. Ya mohon maaf kalau bagi saya ya unik, sangat unik. Ngobrolnya di mana Ki ya? Di sini aja. Oh. Sok, silakan. Waduh. Tuh lihat barang-barangnya tuh ya. Tempat kerja di sini. Tadi karena hujan Ki, mohon maaf jadi saya tuh terhalang nggak sesuai janji Ki. Nggak apa-apa, namanya orang tuh kalau janji biasanya mulur tuh udah biasa. Hujannya tadi lumayan Iya. kuat jadi terlambat. Dan saya harus jelaskan kembali ya bahwasannya saya datang kemari sudah membuat janji untuk meliput dan ya mau banyak hal yang ingin ditanyakan. Boleh. Oke lah, saya di sinilah biar gampang lah. Ini dosa duduk di sini ya. Ya. Mohon maaf ya Ki, ini berarti tempat prakteknya
Ki Arya Lanang di sini Ki ya. Iya, ini buat ritual-ritual ini ada tulang-tulang belulang dan ini ya pusaka khusus biasa. Agaman pribadi. Iya, agaman pribadinya. Waduh, luar biasa. Kalau ini ya. Oh iya itu kayak kalung gitu ya. Kita udah biasa ritual kan pakainya ini. Kalau yang lainnya kan pakainya tasbih. Ya, Tasbih. Iya tasbih. Tapi yang anehnya pakai tasbih tapi untuk memburu, membasmi tukang santet. Wah ini itu. Tapi di sini Ki Arya Lanang ya pakainya seperti ini. Gitu ya. Saya segini aja deh biar nggak terlalu silau ya Ki ya. Ya so. Tadi saya agak tertarik tadi ucapan Ki Arya Lanang nih mengenai tadi kalung yang menyangkut kepada tasbih. Iya. Memang tadi di dunia YouTube nih gitu tuh banyak tokoh-tokoh ustadz, gus ataupun yang ala-ala kiai gitu kan kalau lagi nyerang dukun santet itu pegangnya tasbih malah dijadikan senjata, cukup dilempar aja si dukun santet mental modar gitu. Oh iya. Coba duduk aja dulu. Iya oke. Biar oke. Ya. Nah oke, oke. Ya. Saya duduk sini Ki. Oh iya. Jadi gini di dunia canggih tuh yang namanya Gus ya, yang namanya Ustadz ya, yang nggak habis pikir. Pertama memburu atau membasmi dukun santet, terus membacanya ayat-ayat suci Al-Quran, pakai tasbih lagi. Baca ayat suci Al-Quran itu untuk mendekatkan diri sama Sang Pencipta itu Gusti Allah. Tasbih ya untuk hitungan wirid atau selawatan ya, bukan memburu dukun-dukun santet ya. Nah cuman itu Ki yang jadi pertanyaan tuh Ki, mereka ini kan ya kita nggak bisa sebut nama ya Ki, mohon maaf Ki ya. Sekali lagi saya mungkin hanya mengulang lagi dalam video ini, saya sudah ada kesepakatan dengan Ki Arya Lanang walaupun hanya via telepon, nanti mulai masuk sudah akan mulai merekam gitu. Dan alhamdulillah ternyata komitmen saya dengan Ki Arya Lanang dan diizinkan, lalu sampai menunggu saya yang datang terlambat. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Ki ya. Dan setuju juga dan sepakat untuk diambil hasil videonya dan kita masukkan ke YouTube Ki Arya Lanang, dan permintaan dari Ki Arya Lanang tolong kalau bisa bikinkan YouTube sekalian. Nah ini ucapan Ki Arya Lanang waktu sore, dibikinkan YouTube karena Ki Arya Lanang nggak ngerti itu tentang YouTube. Jadi saya akan membuat dengan atas nama Ki Arya Lanang sebagai konten YouTube Ki Arya Lanang yang mengaku, mohon maaf Ki ya, saya ulangi jangan marah Ki ya, bahwa Aki mengakui real nyata dukun santet. Nah ini rumahnya aja udah begini, jadi ini betul-betul dukun santet gitu kan. Nah mau diaku atau tidak ya seperti inilah namanya dukun santet. Iya, nah ini adalah sosok yang masih ada yang betul-betul ahli di bidang dukun santet. Dan satu hal lagi, saya mendapat berita Ki Arya Lanang dari saudara saya sendiri, dari beberapa orang gitu, bahwa memang Ki Arya adalah memang kehidupannya sebagai dukun santet dan buktinya sudah banyak. Ya Ki ya. Dan ini Ki, betul nggak Ki? Saya terima kabar dari teman Ki Arya ini untuk masalah biaya ini dan itu segala macam lah, macam-macam hal permasalahan orang ya Ki ya. Terutama dalam bidang santet di luar urusan pengobatan Ki ya. Untuk biaya orang santet ya Ki ya, katanya uangnya dibagi-bagiin ke fakir miskin, anak yatim piatu. Maaf Ki, betul nggak Ki itu Ki? Ya, betul itu betul. Waduh, mungkin anggapannya kan gimana gitu Ki ya. Itu kan, aduh, ini mohon maaf jangan tersinggung Ki. Karena itu saya tertarik ingin menemui Ki Arya dan saya sepakat untuk membuatkan konten YouTube untuk Ki Arya ya, karena tertarik dengan hal itunya, sampai uangnya kok dibagi-bagikan ke fakir miskin. Alasannya Ki, gimana Ki? Jadi gini dulu ya. Jadi kita memang kalau urusannya itu biayanya besar, tapi Aki pun punya tanggung jawab besar. Makanya duit sebesar itu tuh bukan buat makannya Aki, tapi buat di belakang Aki ada yatim piatu, jompo, orang miskin. Kalau dilantarkan
ya sama saja mendolimi mereka. Oh, Terus gitu ya. lagian yang Aki santet itu karena orang itu sudah melebihi batas. Dalam arti bukan orang baik atau gimana Ki? Jadi orang melebihi batas gini, sudah menjual ayat, ya dah. Iya. Terus uang rakyat umpamanya dikorupsi, ya dah. Iya, iya. Yang perempuan punya suami, ya menyeleweng, ya dah. Iya, iya. Yang punya istri, istrinya soleha malah menyeleweng. Terus memang sudah ada garisnya kalau orang itu wajib dikasih pelajaran, bukan dibunuh, dikasih pelajaran supaya orang itu sadar dengan perlakuan yang disebut melebihi batas itu. Oh, jadi kalau kata lain mah diberi ganjaran Ki ya, pelajarannya. Ganjaran. Biar dia kapok. Bukan disakiti, cuman di ganjaran supaya dia tuh bener-bener sadar Ki ya. Sadar gitu. Nah, satu hal lagi kayak itu kan kalau dikasih pelajaran kan orang itu nggak mati Ki. Ya. Tapi kan Aki pernah bilang waktu tadi sore, ya sampai matiin orang juga, walaupun urusan cabut nyawa kan bukan manusia tugasnya ya, tapi ada juga bagian orang-orang yang memang harus dimatiin sekalian, karena daripada dia hidup dia akan mencelakai banyak ribuan orang, jadi lebih baik matiin satu orang gitu Ki ya. Ya, kalau pendapat sedulur benar, daripada orang itu memakan korban ratusan orang, ya lebih baik satu orang dikorbankan. Gitu ya. Bagi Aki sih itu sah-sah saja, ya dah. Iya, betul-betul ya Ki ya. Pendapat sampean kan seperti itu, daripada ngorbanin orang banyak mendingan satu dikorban sudah. Jadi itu dianggap menyelamatkan orang banyak penyakit itu, atau yang kalau di pohon-pohon sih itu namanya serangga, atau itu harus basmi. Gitu. Nah, ngobrol-ngobrol basmi nih Ki, kan di YouTube itu kan nih Ki, aduh, pembasmi dukun santet, memberantas dukun santet. Saya sih memandangnya itu settingan Ki. Udah satu settingan lalu membodohi banyak umat. Ada dukun santet di hutan, digerebek, terus tarung mukulnya aja dengan jarak beberapa meter orang bisa mental-mental. Kalau menurut Aki gimana Ki? Kalau setahu Aki sih itu yang di model zaman sekarang yang namanya itu YouTube yang siapa? Ya Gus-Gus gitulah, Ustadz-Ustadz gitu. Ustadz itu ya sebenarnya itu tuh membohongi atau membodohin masyarakat luas. Ya, itu mengajarkan kebodohan. Waduh, berarti kalau orang dibodohin nama Gus-Gus dan Ustadz-Ustadz itu, berarti Gus-Gus dan Ustadz itu orang paling bodoh, paling tolol, paling dungu. Dan juga yang bodoh lagi, mohon maaf Ki, orang kalau percaya sama si Ustadz atau Gus itu ya berarti ikutan bodoh Ki. Ya bodoh. Aduh. Gitu. Inilah Ki Arya Lanang mau meluruskan yang namanya oknum Gus-Gus dan Ustadz-Ustadz ini. Kalau Anda berani atau sakti yang ngaku-ngaku orang suci, tantanglah Ki Arya Lanang yang benar-benar dukun santet. Jadi kalau Anda berburu membagi dukun santet bukan di hutan, Ki Arya Lanang ada rumahnya, ada tempatnya. Semenjak tahun Cindil Abang sampai sekarang nggak ada yang berani-berani nantang, apalagi mengusik Ki Arya Lanang. Datang juga nggak ada Ki ya? Nggak ada. Itu kan orang-orang semen asli. Iya, itu dia Ki ya. Kalau mereka kan selalu ritualnya di hutan-hutan. Itu sama dengan monyet-monyet. Pantesan itu monyet, bukan Monyet itu Ki ya. Bukan Ustaz. Ya kan logika aja, masa ada dukun santet yang sampai terima orderan juta-jutaan kok prakteknya di hutan. Nggak masuk akal ya. Ininya yang harus dipakai. Otaknya Ki ya. Jadi lebih baik begini dulu ya. Lebih baik begini. Seorang dukun santet bila menjalankannya dalam kebenaran itu akan lebih baik daripada gus-gus atau ustad-ustad sok suci ya dah menjual anak yatim, menjual panti jompo. Kan banyak pesantren-pesantren anak yatim, panti jompo, mengatasnamakan gitu ya. Mengatasnamakannya saja. Tapi itu uangnya tuh ya, kalau dulu tahu uangnya tuh bukan disalurkan ke anak yatim, ke panti jompo. Sama saja mereka memakan harta anak yatim dan panti jompo. Itu lebih najis. Ih, bahaya Ki ya. Waduh. Bahaya banget, bahaya. Nah, ini jadi kalau Anda atau saudara nih ke sini mau mempertanyakan dukun, dukun itu aslinya duduknya yang tekun. Kedua,
dudukun bukan itu. Bukan itu. Dudukun tuh bahasa itu Jawa Cirebonnya Ki ya. Ya, kalau dukun tuh bahasa Cirebonnya dudukun. Kalau bahasa Islaminya ya duduk yang tekun. Duduk dan tekun dalam arti yang positif ya Ki ya. Iya, 5 waktu ya kan. Tahu sendiri dulu. Iya betul. Kalau orang Gus dan Ustadz itu 5 waktu kan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, singkatannya kan Islam. Islam kan artinya selamat. Kok orang Islam? Ini orang Islam nih, maaf yang Gus ya, Gus dengan Ustadz itu mengaku dirinya orang Islam ya, tapi dirusak sendiri, menjual ayat yang uangnya sedikit. Kita tahu nggak, menjual ayat-ayat Gusti Allah dengan uang sedikit itu jahanam. Jahanam, waduh. Sepakat. Ya. Nah ini Saya ingatkan dulu ya kepada Gus-Gus dan Ustadz-Ustadz, kalau sampean mampu membasmi dukun-dukun santet, kami Ki Arya Lanang lebih sanggup membasmi sampean dan sedulur KB dimanapun Anda berada senusantara yang mengakunya dirinya dukun santet, nggak usah takut. Nih Ki Arya Lanang akan membantu sampean. Jadi jangan takut saudara-saudara. Kalau mereka itu membasmi, saya siap membasmi. Waduh. Ini mohon maaf Ki, saya potong Ki. Dan berarti itu artinya supaya ininya nih, iya Ki. kebodohannya akan saya basmi. Supaya dia sadar. Anda yang melakukan seperti itu harus sadar, benar atau tidak. Waduh. Jangan membuat kebodohan, pembohongan, semua sampai tergelincirkan kalau ulah-ulah sampean. Jadi ada kesimpulan yang saya ambil kesimpulan, berarti mohon maaf Ki ya, jangan marah Ki ya. Artinya gini Ki, kalau Ki Arya Lanang ini ibarat kata sama saja menantang para ustadz dan gus-gus yang di YouTube itu yang katanya memberantas dukun santet itu, ditantang sama Ki Arya gitu ya. Jadi gini, saya bukan menantang Gus atau Ustadz, oknumnya ini saya oknumnya. Kalau memang dia itu berilmu tinggi, tantang sekarang. Siang boleh, malam boleh, kapan saja boleh. Waduh. Ya. Oke lagi. Ini cukup mendebarkan dan ditambah saya juga ini masih merinding ini auranya di sini. Waduh Ki, mohon maaf Ki ya. Memang pendamping Aki kalau masalah mereka hadir. Nah, saya baru awal masuk dari depan aja udah ngerasa gimana gitu ya. Nah, jadi kalau saya ambil kesimpulan, berarti kalau Ki Arya Lanang ini justru ingin memberantas para ustadz-ustadz dan gus-gus nih, para oknumnya berarti ya. Oknum bodong itu. Yang ngaku-ngaku bisa memberantas. Iya betul, ngaku orang suci karena menjual agama, dikit-dikit hantam orang, Allahu Akbar. Waduh, subhanallah. Supaya dulur tahu. Dulu guru saya pernah ngomong, ada burung kuntul, bulunya putih, cucuknya emas, tapi makanannya tai. Itu ustadz sama gus-gus itu. Nah, ada itu yang makannya tai itu orang itu. Nah, tolong agak diperjelas Ki, maknanya biar orang banyak tahu Ki. Ada burung kuntul yang nyantol di pundak ya Ki. Jadi burung kuntul yang bulunya putih. Bulu putih. Ini paruhnya apa? Cucuk tuh paruh ya. Iya, paruh itu. Paruhnya tuh nggak tanggung-tanggung emas, tapi makanannya tai itu si ustadz sama si gus-gus itu. Dia dengan mulutnya manis jual ayat, tapi yang dimakan apa? Najis, betul. Jadi burung kuntul cucuk emas atau paruh apa, tapi makanannya tai, yaitu oknum ustadz sama gus-gus itu yang mulutnya sok menjual ayat, sok suci, tapi makanannya barang najis, nipuin orang, mahar tasbih sekian, terus tasbih apa, bukanlah tasbih itu untuk kebenaran, kenapa dijual dengan sekian ya, dan banyak lagi itu TKW ditipu sama oknum seperti itu. Tapi mereka terkenal loh Ki, terkenal banget loh. Karena orang seperti itu biasanya tuh melebihi Ki Arya Lanang. Melebihi apa? Melebihi dia tuh punya, dia itu didukung sama jin sama setan, makanya dia terkenal. Iya Ki ya, dia nggak peduli ya. Di Arya Lanang sih ritual seperti ini cukup buat orang-orang yang melebihi batas. Kalau orang baik-baik mana mau. Iya Ki ya, luar biasa nih Ki. Berarti ini ada pemahaman yang sangat luar biasa dan bisa mencerdaskan bangsa juga Ki. Karena banyak
orang-orang ataupun umat-umat yang jutaan jumlahnya tertipu dengan konten-konten ya tadi yang mengaku sebagai ustadz ataupun gus yang memberantas dukun santet. Memang saya perhatikan dia ujung-ujungnya sih nerimain pasien, pengobatan ini, terima ini. Jadi kalau diambil kesimpulan justru dia tujuan bikin itu film-film ataupun settingan pemberantas dukun santet ujung-ujungnya mah nyari pasien Ki. Iya, Makanya ya itu ya benar. gitulah. Supaya supaya pasiennya banyak, makin banyak pasiennya makin banyak orang yang ditipu. Nah, ngeri. Nah, kalau Ki Arya sendiri, mohon maaf Ki, karena Aki juga sebagai praktisi nih Ki ya, Ya, tahu ya praktisi ya Ki ya. ya. Jadi dalam arti Aki kan suka terima order Ki, terima order santet Ki. Ya tadi yang kan Aki bilang hanya nyantet orang-orang yang harus dikasih ganjaran ya. Ya, yang lebih batas saja. Berarti yang orang baik sih nggak di itu ya. Oh enggak, memang banyak orang dari pelosok daerah datang ke sini tuh semuanya tuh minta dibantu. Dibantu ya. Ya kayak ustadz, kayak siapa Gus itu kalau memang dia tuh kurang ngerti kan aslinya datang ke Aki lah. Iya ya, udah tahu sih ini orang bukan di hutan, bukan di kebun ya. Iya, aslinya ke sini, aslinya. Ada sampai ke kuburan segala Ki. Cuman Aki kan nggak pernah menargetkan mahar sekian dan tidak mau dibayar, tidak mau. Ya. Biar bayarannya yang maha kuasa saja sudah. Waduh, ini agak-agak bertentangan Ki. Mungkin pemahaman orang akan berlainan anggapan ya. Kok orang justru yang katanya Ustadz Gus bilangnya ini untuk pondok pesantren pembangunan, ini untuk yatim piatu, ini. Ya kalau saya ambil kesimpulan ya, nama juga manusia Ki ya. Mungkin sebagian dia pakai untuk sendiri atau semuanya dia pakai untuk sendiri ya. Untuk kalau yang dibagi-bagi kan mungkin hanya kamuflase aja mungkin Ki ya. Karena secara logika tetap aja mereka kan ya ujung-ujungnya cari uang ya Ki ya. Nah, satu hal lagi Ki ya. Berarti kalau Ki Arya Lanang ini memang sih membuka ya, artinya terima order karena katanya sudah tahunan ya Ki ya. Iya sudah, puluhan tahun malah. Dan saya mendapat informasi dari, mohon maaf itu dari Mas Luki sama Mas itu sama Mas Ali itu mengatakan kalau Aki ini begini sampai uang dibagi-bagikan segala macem. Makanya kok apa bener seorang Ki Arya Lanang yang mengaku sebagai dukun santet kok seperti yang, mohon maaf karena Aki kan penampilannya sehari-harinya katanya begini hitam-hitam terus gitu tuh. Tapi orang-orang yang berjubah kopea, sarungan ala Habib, ala Syekh, aduh kok berbeda jauh nih gitu tuh Ki ya. Ini dulu tuh ya, kalau ada pepatah begini, lebih baik preman jadi ustad daripada ustad ya dengan Gus ya, akhirnya jadi preman. Wah kebalik ya Ki ya. Kalau Aki sih ada harapan jadi ustad, jadi kiai. Yang betul ya gitu ya. Yang benar, ada harapan. Tapi kalau ustad dan Gus ya itu ada harapan jadi preman. Ya buktinya seperti itu. Iya ya, waduh. Oke deh Ki, saya cukup mendapatkan informasi yang luar biasa nih dari Ki Arya Lanang saat ini. Mungkin saya minta waktu lagi untuk ngopi bareng, mungkin menggali tentang keilmuan dan falsafah hidup nih dari Ki Arya Lanang yang mungkin menganggap orang negatif tentang Ki Arya Lanang. Tetapi saya mendapatkan sesuatu hal yang, mohon maaf Ki ya. Saya merasa Ki Arya Lanang untuk segi bicara juga bijaksana, pengetahuannya luar biasa nih Ki. Saya kayaknya harus banyak berguru dengan Ki Arya Lanang, bukan berguru ilmu santetnya bukan nih Ki ya, tapi tentang falsafah hidup. Dan juga ini saya sekarang mau minta off dulu, bukan apa, ini merinding saya kuat sekali nih Ki. Di belakang saya ini, tolong sih Ki, dipinggirin dulu Ki belakang saya Ki. Oh ya. Aduh, Kamu ini sana kalau sebelum saya tahu mau jadi merinding banget Ki. ini buat pesan aja ya, iya, buat Ki. semuanya aja nih pesan. Iblis itu ahli surga. Ya. Karena sombong dia diusir dari surga tersebut. Manusia seperti Gus dengan Ustadz itu nggak tahu surganya udah sombong. Kalau Anda benar-benar sakti mandraguna lawan Ki Arya Lanang sekarang, besok, kapan saja, saya tunggu.
Luar Ya. biasa Ki. Aduh, Ya. betul Ki. Tapi nggak apa-apa ya kata-kata ini masuk YouTube nggak apa-apa Ki ya. Nggak apa-apa, silakan aja, sah-sah saja. Heeh. Kalau memang dia berani ya datang aja, mau ada rumahnya kok. Segala macam Apa ya. Anda pusing-pusing? Ya? Iya. Kalau dia yang di Kenapa? hutan-hutan ketemu Ki. Kalau Masih yang di hutan rumah ketemu, ini di rumah nggak ketemu. nggak ada ketemu. Ini Aneh ya. maksudnya apa? Ya? Betul Ki. Tadi ucapan Ki yang terakhir tadi, aduh saya merinding Ki. Ya. Iblis itu sebetulnya ahli Ahli surga, ya kan? Karena sombong diusir. Diusir. Nah Kita yang sekarang belum tahu surga itu sombong. Udah Ngomongin apaan? belum tahu surga kayak apa malah sombong. Nah ini dia. Oke lah saya dukung Ki Arya Lanang dan juga saya tambahin Ki ya. Karena Aki sudah bilang begini, ya oke lah dukun santet seluruh Nusantara Ki ya. Ya, jadi saya mewakili dukun santet, nggak usah takut, nggak usah marah. Ada Ki Arya Lanang siap membantu Anda, membantu sedulur semua. Kalau memang si Gus sama si Ustadz itu mau membasmi, kami siap akan membasminya. Ya, membasmi artinya yang sok sombong, sok jago itu. Dan terutama yang main settingan Ki. Ya, apalagi itu cuma sebatas settingan lah, udah itu nggak usah ditakutkan. Kalau santet itu sebenarnya seni budaya. Bahasa kitanya itu pengasihan, beda Pengasihan. dengan sihir. Oh. Kalau sihir berarti kelakuan setan. Hmm. Yang lebih bahaya maning, yang melebihi setan yaitu seperti Gus dengan Ustadz itu. Waduh, Ya, waduh. Kenapa Lumayan. melebihi setan? Mhm. Karena pembohongan, ya tah? Pembohongan, membodohi, itu kan nggak satu orang yang dibohong sampean, Jutaan Ki. jutaan. Ah, Berarti kan itu melebihi iblis namanya. ngeri ya Ki. Ya, Oke kalau Ki. iblis itu cuma sombong aja, tapi sampean sudah sombong, Ah, bodohin orang banyak lah. Aduh. Itu akan ditanggung nanti akibatnya. Iya. Ditanggung akibat kebohongannya. Waduh, iya. Oke Ki, saya kayaknya aduh ini udah mulai resah banget nih. Ya, Aduh, ya. anak buahnya Ki ya Ya, di luar. ya. Nanti ngobrol di sana aja Ki ya. Ya, ya, ya. Oke. Kita stop dulu nih saat ini. Inilah sekali lagi untuk situasi rumahnya Ki Arya Lanang ya. Ternyata Ki Arya Lanang menyukai juga jenis-jenis tumbuhan dan ada kolam-kolam, hanya sayang nih ikan peliharaannya mati. Ikut apa sih biasa minta darah. Oh aduh ngeri. Karena ada cerita dari saudara saya ini mengatakan Ki Arya Lanang ini ada saudaranya. Siapa yang tidur Ki? Oh, murid yang tadi. Oh murid. Artinya gini. Tuh ini barang-barang gini. Wah, memang unik ya. Bahwasannya ini sebatas buat hiburan kesukaan ya. aja, iya ya memang ada isinya semua sih. Betul ya. Mereka semua. Dan katanya sebagian banyak dari alam Ki ya. Artinya Alam semua, dari alam semua. ada yang dari alam goib, Ya, ada yang kalau Gus secara dengan gali. Gus dengan Ustadz kan main sedot-sedot, ini nggak usah disedot lagi, datang sendiri udah gampang itu. Nah itu banyak ngaku-ngaku gitu Ki. Iya, Ini main tuh sedot-sedot. pusakanya taruhnya begini-gini. Mohon maaf saya pegang-pegang ya Ki ya. Ya nggak apa-apa. Tuh bambu-bambu. Tuh memang Aki ini senang keantikan ya. Jadi dukun santet itu aslinya sih ramah tamah. Ramah tamah. Seperti Anda yang juga seram, kasar enggak ada. Waduh. Yang ngomong kasar, seram dan jahat itu cuman si Gus sama si Ustadz saja. Sampai di dalam-dalamnya tuh. Iya. Ya, tuh begitu tuh. Simpanan-simpanan betul-betul rumah Ya, dukun sekarang santet. boleh lah masuk-masuk sini nih. Boleh Ki ya. Ini buat Oh, memanggil aura-aura yang Allah. Waduh. iya. Wah, sampai dibuat begini. Ini namanya, mohon maaf Ki, saya ulangi lagi nih Ki. Ini rumah dukun santet bener. Ya, benar. Bukan setting-settingan Iya. ini mah. Dan juga bukan bodor-bodoran. Tuh. Simpanannya. Tuh, ada sajadah berarti di sini tempat ritual Aki sholat juga di sini dan Ya, juga ritual maksudnya kan ada sih orang yang biasa 5 waktu ya ada tempatnya, yang kesana ya beda lagi, jadi aku pun nggak beda-bedain. nggak beda-bedain Ki. Iya. Tuh, rumah dukun santet beneran. Aduh. Oke Ki, makasih banyak. Iya. Oke, ini dia terakhir akhir kata ya. Saya akhiri sampai di sini dulu di tempatnya Ki Arya Lanang, sang dukun santet beneran ya, yang akhirnya menantang para ustadz dan gus-gus pelaku pembasmi yang katanya membasmi dukun santet. Disinilah dukun santet yang belum pernah didatangi oleh ustadz, gus-gus, pemberantas dukun santet. Baik, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ki ya.